semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pasar modal dan berbagai instrumen investasi dengan menggunakan mind map agar lebih mudah dipahami. Nah, sebelum mulai, coba pikirkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar bisa berkembang begitu cepat. Tentunya mereka membutuhkan dana yang sangat besar, dan dana tersebut tidak hanya berasal dari modal sendiri saja. Salah satu sumber utamanya adalah pasar modal, yang menjadi tempat bertemunya perusahaan dan investor. Melalui pembahasan ini, kita akan mempelajari dasar-dasar pasar modal, mulai dari pengertian, fungsi, hingga perannya, serta bagaimana cara memulai investasi. Dengan mind map, hubungan antar konsep akan terlihat lebih jelas sehingga memudahkan kita dalam memahami materi. Yang pertama ada pengertian pasar modal, tempat bertemunya emiten dan investor. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Emiten biasanya adalah perusahaan atau pemerintah yang ingin mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha atau membiayai proyek. Sedangkan investor adalah individu atau institusi yang ingin menanamkan uangnya dengan harapan memperoleh keuntungan. Jadi, pasar modal berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai dana. Pasar modal memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Instrumen ini disebut jangka panjang karena dana yang dihimpun biasanya digunakan untuk investasi dalam waktu yang lama, seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan usaha. Melalui pasar modal, proses jual beli instrumen tersebut menjadi lebih mudah dan teratur karena sudah memiliki sistem yang jelas. Selain itu, transaksi juga lebih transparan karena informasi terkait investasi dapat diakses oleh investor. Dengan begitu, kegiatan investasi bisa berjalan lebih aman, terorganisir, dan mendukung perkembangan ekonomi. Pasar modal menyalurkan dana dari investor kepada pihak yang membutuhkan secara efisien. Dana yang dimiliki masyarakat tidak dibiarkan menganggur, tetapi dialirkan ke perusahaan atau pemerintah yang membutuhkan untuk kegiatan yang produktif. Perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha, seperti ekspansi bisnis atau meningkatkan produksi. Sementara itu, pemerintah bisa memperoleh dana melalui penerbitan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program negara. Dengan demikian, pasar modal membantu menciptakan penggunaan dana yang lebih efektif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Fungsi pasar modal dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu fungsi keuangan, fungsi ekonomi, dan fungsi lainnya. Yang pertama adalah fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh imbal hasil sesuai dengan tingkat risiko yang mereka ambil. Misalnya, jika investor membeli saham, mereka berpeluang mendapatkan keuntungan berupa dividen atau kenaikan harga saham. Namun, semakin tinggi potensi keuntungan, biasanya risiko yang dihadapi juga semakin besar. Oleh karena itu, investor dapat memilih instrumen sesuai dengan profil risiko masing-masing. Yang kedua adalah fungsi ekonomi. Pasar modal mempertemukan emiten dan investor secara langsung dan efisien. Emiten yang membutuhkan dana tidak perlu lagi hanya bergantung pada pinjaman bank, karena bisa mendapatkan dana dari masyarakat melalui pasar modal. Di sisi lain, investor memiliki tempat untuk menyalurkan dana mereka ke sektor yang produktif. Hal ini membuat aliran dana dalam perekonomian menjadi lebih lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah fungsi lainnya yang meliputi beberapa hal penting.
Pertama, likuiditas, yaitu kemudahan dalam memperjualbelikan instrumen keuangan. Investor dapat dengan cepat menjual atau membeli saham dan instrumen lainnya kapan saja selama pasar buka, sehingga dana tidak terikat secara kaku. Kedua, transparansi, yaitu keterbukaan informasi bagi para pelaku pasar. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan informasi secara jelas dan berkala, sehingga investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Ketiga, penilaian aset, di mana nilai suatu instrumen ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Dengan demikian, harga yang terbentuk mencerminkan kondisi dan kepercayaan pasar terhadap suatu perusahaan atau instrumen. Secara keseluruhan, pasar modal tidak hanya menjadi tempat investasi, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi melalui pengelolaan dana yang efisien, transparan, dan terorganisir. Selanjutnya, peran pasar modal dalam perekonomian. Peran pasar modal dalam perekonomian sangat penting karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Peran yang pertama adalah sebagai jembatan antara kebutuhan modal dan peluang investasi. Pasar modal menghubungkan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan dan pemerintah dengan pihak yang memiliki dana, yaitu investor. Perusahaan yang ingin berkembang, misalnya untuk memperluas usaha atau menambah kapasitas produksi, membutuhkan modal yang besar. Di sisi lain, masyarakat atau investor yang memiliki dana ingin menginvestasikan agar mendapatkan keuntungan. Melalui pasar modal, kedua pihak ini dapat bertemu secara langsung dalam suatu sistem yang terorganisir. Dengan begitu, proses penghimpunan dana menjadi lebih mudah dan efisien. Peran yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aliran modal ke sektor produktif. Dana yang dihimpun dari investor tidak hanya disimpan, tetapi digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai tambah seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan penciptaan lapangan kerja. Ketika perusahaan yang berkembang, produksi meningkat dan tenaga kerja bertambah, sehingga pendapatan masyarakat juga ikut naik. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pasar modal juga membantu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana, karena investor cenderung memilih perusahaan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik. Peran yang ketiga adalah menciptakan transparansi dan akuntabilitas perusahaan pabrik. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya secara terbuka kepada publik. Keterbukaan ini membuat perusahaan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya, karena kinerjanya selalu diawasi oleh investor dan regulator. Dengan adanya transparansi, kepercayaan investor juga meningkat sehingga pasar modal dapat berkembang dengan lebih sehat dan stabil. Lalu ada instrumen investasi, di mana adalah berbagai bentuk aset yang digunakan untuk menanamkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Setiap instrumen memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan potensi keuntungan yang berbeda, sehingga investor perlu memahami masing-masing sebelum memilih. Instrumen investasi yang pertama adalah saham. Pengertian saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, berarti ia telah menanamkan modal dan menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Walaupun kepemilikannya mungkin kecil, investor tetap memiliki hak atas keuntungan perusahaan tersebut.
Selanjutnya ada keuntungannya berupa dividen dan capital gain. Salah satu keuntungan dari saham adalah dividen, yaitu bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Pembagian dividen ini biasanya dilakukan secara berkala, tergantung pada kebijakan perusahaan dan kondisi keuangannya. Jika perusahaan mengalami keuntungan yang baik, maka dividen yang diterima investor juga bisa meningkat. Selain dividen, saham juga memberikan peluang mendapatkan capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual saham. Misalnya, seorang investor membeli saham pada harga tertentu, lalu menjualnya saat harga naik, maka selisih tersebut menjadi keuntungan. Hal ini membuat saham menarik karena potensi keuntungannya bisa cukup besar dalam waktu tertentu. Namun, investasi saham tidak terlepas dari risiko. Risiko utama dari saham adalah fluktuasi harga yang tajam. Harga saham bisa berubah dengan cepat, baik naik maupun turun, tergantung pada kondisi pasar, kinerja perusahaan, maupun faktor ekonomi lainnya. Dalam kondisi tertentu, harga saham bahkan bisa turun drastis dan menyebabkan kerugian bagi investor. Karena itu, sebelum berinvestasi saham, seseorang perlu memahami bahwa keuntungan yang tinggi selalu disertai dengan risiko yang tinggi pula. Investor juga perlu memiliki strategi dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru agar dapat meminimalkan risiko yang ada. Instrumen investasi yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai cara untuk memperoleh dana dari masyarakat. Jadi, ketika seseorang membeli obligasi, sebenarnya ia sedang meminjamkan uang kepada pihak penerbit, baik itu perusahaan maupun pemerintah, dalam jangka waktu tertentu. Dalam obligasi tersebut biasanya sudah tercantum beberapa hal penting, seperti jumlah dana yang dipinjam, jangka waktu atau jatuh tempo, serta besarnya bunga yang akan diberikan kepada investor. Selama periode tersebut, penerbit obligasi memiliki kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan obligasi adalah bunga kupon berkala dan teratur. Nah, sebagai imbalannya, investor akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang disebut dengan kupon. Kupon ini dibayarkan secara berkala, misalnya setiap bulan atau setiap tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal. Karena sifatnya yang sudah ditentukan, pendapatan dari obligasi cenderung lebih teratur dan dapat diprediksi. Selain mendapatkan kupon, investor juga akan menerima kembali pokok dana yang diinvestasikan pada saat obligasi jatuh tempo. Hal ini membuat obligasi menjadi instrumen yang lebih stabil dibandingkan saham. Dari segi karakteristik, obligasi tergolong relatif aman, terutama jika diterbitkan oleh pemerintah. Risiko kerugian tetap ada, tetapi umumnya lebih rendah dibandingkan saham. Oleh karena itu, obligasi cocok untuk investor yang memiliki profil risiko konservatif, yaitu yang lebih mengutamakan keamanan dan kestabilan daripada keuntungan yang tinggi. Namun, meskipun relatif aman, investor tetap perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti kemampuan penerbit dalam membayar utang dan kondisi ekonomi secara umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan instrumen investasi yang memberikan pendapatan tetap secara berkala dengan tingkat risiko yang lebih rendah, sehingga cocok bagi investor yang menginginkan kestabilan. Instrumen investasi yang ketiga adalah reksadana. Konsepnya adalah wadah untuk menghimpun dan mengelola dana dari banyak investor secara kolektif yang kemudian dikelola oleh manajer investasi. Jadi, investor tidak mengelola dananya sendiri, melainkan mempercayakan pengelolaannya kepada pihak profesional yang sudah berpengalaman di bidang investasi. Nah, dana yang telah dikumpulkan tersebut kemudian akan diinvestasikan ke berbagai instrumen, seperti saham,
obligasi maupun pasar uang. Dengan cara ini, investor secara tidak langsung sudah melakukan investasi ke banyak aset sekaligus. Jenis reksadana. Reksadana memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah reksadana saham, yang sebagian besar dananya diinvestasikan ke saham dan memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi resikonya juga tinggi. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, yang lebih banyak berinvestasi pada obligasi dan cenderung lebih stabil. Yang ketiga adalah reksadana campuran, yaitu kombinasi antara saham dan obligasi. Dan yang keempat adalah reksadana pasar uang, yang berinvestasi pada instrumen jangka pendek dengan resiko yang paling rendah. Dari segi keunggulan, reksadana sangat cocok untuk pemula. Hal ini karena pengelolaannya dilakukan oleh manajer investasi, sehingga investor tidak perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar. Selain itu, reksadana juga memberikan diversifikasi, yaitu penyebaran dana ke berbagai instrumen, sehingga risikonya dapat lebih terkontrol. Dengan kemudahan dan pengelolaan yang profesional, reksadana menjadi salah satu pilihan investasi yang praktis dan cukup aman, terutama bagi investor yang baru mulai berinvestasi. Selanjutnya adalah perbandingan instrumen investasi. Setiap instrumen investasi, seperti saham, obligasi, dan reksadana, memiliki risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda-beda. Misalnya, saham biasanya menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga memiliki risiko yang besar, karena harga dapat berfluktuasi dengan cepat. Sementara itu, obligasi cenderung memberikan imbal hasil yang lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah. Reksadana berada di tengah-tengah tergantung pada jenisnya. Karena adanya perbedaan tersebut, investor perlu memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan finansial dan toleransi risiko. Misalnya, jika seseorang memiliki tujuan jangka panjang dan siap menghadapi risiko, maka saham bisa menjadi pilihan. Namun, jika lebih mengutamakan keamanan dan kestabilan, maka obligasi atau reksadana pasar uang bisa lebih sesuai. Selain itu, dalam berinvestasi juga penting untuk menerapkan diversifikasi portofolio. Diversifikasi berarti menyebarkan dana ke berbagai jenis instrumen investasi, bukan hanya satu saja. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko. Dengan cara ini, jika salah satu investasi mengalami kerugian, investasi lainnya masih bisa membantu menyeimbangkannya. Sebagai contoh, seorang investor bisa membagi dananya ke saham, obligasi, dan reksadana sekaligus. Dengan begitu, risiko dapat lebih terkontrol dibandingkan jika seluruh dana hanya ditempatkan pada satu instrumen saja. Manfaat pasar modal bagi perekonomian. Pasar modal sangat bermanfaat bagi perekonomian karena berperan langsung dalam mendukung aktivitas ekonomi suatu negara. Manfaat yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana dari masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya tambahan modal tersebut, perusahaan bisa meningkatkan produksi, memperluas usaha, dan membuka proyek-proyek baru. Dari sini, kebutuhan tenaga kerja juga meningkat, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. Jika banyak perusahaan berkembang, maka hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Maksudnya, dana yang diperoleh dari pasar modal biasanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti pembelian teknologi, pengembangan produk, dan peningkatan efisiensi kerja. Hal ini membuat perusahaan mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas dengan biaya yang lebih efisien.
Akibatnya, perusahaan menjadi lebih kompetitif, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Jika banyak perusahaan memiliki daya saing tinggi, maka posisi ekonomi negara juga akan semakin kuat. Manfaat yang ketiga adalah menumbuhkan kepercayaan investor serta mendorong tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada publik, seperti laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Keterbukaan ini menciptakan transparansi dan membuat perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab. Dengan adanya sistem yang transparan dan teratur, investor akan merasa lebih percaya untuk menanamkan modalnya. Kepercayaan ini sangat penting karena menjadi dasar berkembangnya pasar modal itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas perusahaan, serta menciptakan kepercayaan dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, pasar modal sebagai indikator ekonomi. Pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berinvestasi, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat kondisi dan arah perekonomian suatu negara. Pergerakan yang terjadi di pasar modal seringkali mencerminkan bagaimana pelaku ekonomi memandang situasi saat ini dan harapan ke depannya. Yang pertama, perkembangan pasar modal mencerminkan kepercayaan investor. Ketika pasar modal mengalami pertumbuhan, seperti meningkatnya harga saham atau banyaknya transaksi, hal ini menunjukkan bahwa investor memiliki keyakinan terhadap kondisi ekonomi dan prospek perusahaan di masa depan. Investor cenderung menanamkan modalnya ketika mereka merasa ekonomi stabil dan memiliki peluang untuk berkembang. Sebaliknya, jika pasar modal melemah, hal ini bisa menjadi tanda bahwa investor mulai ragu atau khawatir terhadap kondisi ekonomi, misalnya karena inflasi, krisis, atau ketidakpastian global. Yang kedua, indeks saham yang naik menandakan sentimen positif dalam dunia usaha. Indeks saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham secara keseluruhan di pasar. Jika indeks saham meningkat, biasanya hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan memiliki kinerja yang baik atau diperkirakan akan berkembang di masa depan. Kenaikan indeks juga mencerminkan optimisme para pelaku pasar terhadap kondisi bisnis. Sebaliknya, jika indeks saham turun, hal ini bisa menunjukkan adanya sentimen negatif atau kekhawatiran terhadap kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi. Yang ketiga, pasar modal dapat menarik investasi asing dan memperkuat nilai mata uang. Ketika pasar modal suatu negara dianggap stabil, transparan, dan memiliki potensi keuangan, investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya. Masuknya investasi asing ini akan meningkatkan aliran dana ke dalam negeri. Dampaknya, permintaan terhadap mata uang negara tersebut juga meningkat, sehingga nilai mata uang dapat menguat. Selain itu, masuknya investasi asing juga dapat membantu pembiayaan pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, pasar modal juga sering menjadi indikator awal terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pergerakan di pasar modal biasanya lebih cepat dibandingkan sektor ekonomi lainnya, karena investor selalu merespon informasi dan peristiwa secara cepat. Oleh karena itu, naik turunnya pasar modal sering dijadikan acuan untuk memprediksi kondisi ekonomi di masa depan. Selanjutnya adalah cara memulai investasi. Bagi seseorang yang ingin mulai berinvestasi, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan
agar investasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan tujuan keuangan yang diinginkan. Yang pertama, memahami fungsi dan mekanisme pasar serta instrumen investasi. Sebelum terjun langsung, seorang investor perlu mengetahui bagaimana pasar modal bekerja, mulai dari proses jual beli, pihak-pihak yang terlibat, hingga jenis instrumen yang tersedia, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Setiap instrumen memiliki cara kerja, potensi keuntungan, dan risiko yang berbeda. Dengan memahami hal ini, investor tidak hanya ikut-ikutan, tetapi bisa mengambil keputusan secara rasional dan terencana. Pengetahuan ini juga membantu menghindari kesalahan yang bisa menyebabkan kerugian. Yang kedua, merencanakan tujuan finansial dan profil risiko secara jelas. Investasi sebaiknya tidak dilakukan tanpa tujuan. Misalnya, apakah untuk dana pendidikan, membeli rumah, atau persiapan masa depan. Tujuan ini akan menentukan jangka waktu dan jenis investasi yang dipilih. Selain itu, penting juga untuk mengetahui profil risiko. Ada investor yang cenderung konservatif, yaitu lebih memilih keamanan dan stabilitas. Ada juga yang moderat, dan ada juga yang agresif, yang berani mengambil risiko tinggi demi potensi keuntungan yang lebih besar. Dengan mengetahui profil risiko, investor bisa memilih instrumen yang sesuai dan tidak panik saat terjadi penurunan nilai investasi. Yang ketiga, mulai berinvestasi sedini mungkin untuk hasil yang optimal. Waktu merupakan faktor penting dalam investasi. Semakin cepat seseorang memulai, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini karena investasi membutuhkan proses dan waktu untuk berkembang. Selain itu, dengan memulai lebih awal, investor bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki strategi investasi ke depannya. Selain itu, ada hal penting lain yang perlu diperhatikan, yaitu konsistensi dalam berinvestasi. Tidak harus langsung dengan jumlah besar, tetapi dilakukan secara rutin. Dengan konsistensi, dana yang diinvestasikan akan terus bertambah dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Kemudian, investor juga perlu menerapkan diversifikasi, yaitu tidak menaruh semua dana pada suatu jenis investasi saja. Dengan menyebarkan dana ke beberapa instrumen, risiko kerugian dapat diminimalkan. Jika salah satu investasi mengalami penurunan, investasi lain masih bisa membantu menyeimbangkan. Terakhir, penting untuk selalu memantau dan mengevaluasi investasi secara berkala. Kondisi pasar dapat berubah, begitu juga dengan tujuan keuangan seseorang. Oleh karena itu, investor perlu menyesuaikan strategi agar tetap sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai kesimpulan, pasar modal dan instrumen investasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Pasar modal menjadi tempat bertemunya emiten dan investor, serta memfasilitasi perdagangan sebagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana. Melalui pasar modal, dana dari masyarakat dapat dialokasikan secara efisien kepada pihak yang membutuhkan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pasar modal juga berperan sebagai indikator ekonomi karena dapat mencerminkan kepercayaan investor dan kondisi dunia usaha. Dari sisi instrumen investasi, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Saham menawarkan potensi keuntungan tinggi dengan risiko besar, obligasi memberikan pendapatan yang lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah, sedangkan reksadana menjadi pilihan yang praktis karena dikelola oleh profesional dan cocok untuk pemula. Oleh karena itu, dalam berinvestasi penting untuk memahami perbedaan risiko dan imbal hasil, menentukan tujuan keuangan, serta menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Diversifikasi juga perlu dilakukan agar risiko dapat diminimalkan.
Terakhir, untuk memulai investasi yang diperlukan pemahaman yang baik, perencanaan yang matang, serta konsistensi dalam berinvestasi. Dengan langkah yang tepat, investasi dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan.